Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channelnya kita, Sayap Kertas. Seperti biasa kita lanjut untuk nge-review alat-alat yang sudah ada di depan layar kalian sekarang. So buat sobat semuanya, sebelum untuk kita lanjut nge-review alat-alat ini, buat sobat semuanya jangan lupa untuk kalian pastiin terlebih dahulu kalian sudah subscribe atau belum channel kita ini. Karena dengan cara kalian subscribe itu sudah menjadi salah satu support yang sangat luar biasa banget. So buat sobat semuanya, jangan lupa langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru di channel YouTube-nya kita ini. So langsung aja untuk kita lanjutin nge-review alat yang sudah ada di sini. Oke. Nah, di sini sudah kita siapkan ada action cam dan ada juga perlengkapan back untuk action camnya. Dan sudah ada juga tongsis dan ada Gorilla Pod, mini pod dan tripod mini juga. Dan ada juga yang di sini adanya mini LED dari Ulanzi Select. Dan ini ada juga mikrofon dari Boya. Nah, jadi buat sobat semuanya, inilah alat-alat yang udah kita persiapkan ya untuk di channel YouTube-nya kita. Karena nanti bakalan nggak tahu juga sih ya, untuk mungkin lagi kita buat ada vlog buat kita ngevlog, nanti bakal kita jadiin konten-konten juga, makanya kita persiapin juga nih alat-alat ini. Jadi untuk sementara kita buat konten kita review dulu, dan itu hanya untuk menjadi salam pembukaan aja sih untuk di channel YouTube-nya kita. Nah, jadi buat sobat semuanya stay tune terus saja. Oke. Nah, di sini untuk yang di awal bakalan kita review, di sini kita bukan hanya untuk sekedar review doang, tapi kita mau sedikit sharing ke sobat semuanya yang mengenai tentang alat yang bisa digunakan untuk channel YouTube. Nah, jadi di sini tuh kan kebanyakan yang menjadi penghambat yang bisa dibilang itu paling banyak katanya tentang alat. Nah, untuk alat membuat nge-YouTube. Nah, jadi buat sobat semuanya, mungkin di sini kita mau sharing sedikit ya, dan kalau misalkan ada kayak kesalahan dalam cara penyampaian ataupun obrolannya kita, nanti kalian teman-teman mohon maaf aja. Ya langsung aja di kolom komentar, nanti sama-sama kita perbaiki. Oke. Nah, ini di sini sudah kita tambahin lagi dengan satu biji handphone. Nah, jadi mungkin kan banyak banget yang menjadi sebuah alasan alat untuk kita gunakan buat konten YouTube. Nggak harus juga menggunakan kamera. Nah, jadi di sini buat sobat-sobat ya. Nah, jadi nggak semestinya kita juga harus ngebikin konten itu dengan menggunakan kamera ataupun seperti alat-alat yang lainnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan alat yang kita punya aja, itu juga sangat bisa membantu banget. Nah, sekarang itu yang paling berat banget adalah untuk konsisten di konten seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk kita menggunakan alat yang seadanya itu seperti apa kan gitu. Nah, jadi mungkin banyak selama ini kayak untuk alat ya, pasti buat sobat semuanya sering dengar harus memiliki kamera ataupun alat yang lain seperti itu. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya, kita bisa kok memanfaatkan yang cukup sederhana banget, yaitu dengan cara kita memanfaatkan handphone. Nah, mungkin untuk si handphone ini itu nggak menjadi masalah, kalian mau menggunakan merek apa aja itu bebas. Oke. Jadi kalau untuk alat yang bisa digunakan itu bebas banget, bisa menggunakan alat apa aja seperti itu. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya, kalau misalkan untuk di
alat yang kita gunakan bisa manfaatkan handphone yang seperti yang kita bilang. Cuman yang pastinya handphone zaman sekarang kan sudah memiliki kamera juga. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa juga untuk digunakan dengan memanfaatkan handphone yang kita punya. Nah, karena tidak kayak zaman sekarang sudah pasti lah ya, untuk handphone pasti sudah punya. Terus handphone di zaman sekarang juga rata-rata ya sudah punya kamera kan gitu. Nah, itulah jadi untuk di tahap awal mungkin bisa kita mulai dari memanfaatkan alat yang seadanya dengan cara memanfaatkan handphone yang kita punya, seperti itu. Next, selanjutnya, tidak mungkin juga untuk kita membuat konten dengan handphone terus tanpa ada alat untuk yang bisa ngebantu yang lain. Nah, seperti apa? Nah, jadi nggak mungkin juga kita konten dengan cara dipegangin seperti ini, ya kan? Nah, pasti kita membutuhkan stand ataupun tripod. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya, kita bakalan review alat yang sangat cukup murah, benar-benar murah. Dan untuk menjual alat, untuk kita beli alat ini juga tidak terlalu sulit untuk kita dapetin alat-alat yang seperti ini. Nah, jadi bisa kita beli kayak di tempat di ponsel atau di tempat counter handphone, itu juga sudah ada yang nyediain alatnya. Nah, selain dari handphone ya, kita membutuhkan alat untuk pemegang handphone ataupun standnya. Nah, jadi mungkin untuk alatnya bisa menggunakan handphone, terus kita melanjut untuk alat pemegang handphonenya. Nah, di sini sudah kita siapin ada 3. Cuman bakalan kita tunjukin ke sobat semuanya dari yang mulai range yang paling murah banget, paling murah dan sangat mudah untuk digunakan dan serbaguna juga, lebih banyak bermanfaatnya. Nah, di sini buat sobat semuanya, mungkin kalian bisa membeli holder yang seperti ini, dan bisa beli stand mini seperti ini. Nah, dimana kalau misalkan untuk kita mempunyai 2 alat ini, itu bakalan bisa banyak banget yang akan dapat manfaatnya untuk kegunaannya dari si alat ini. Nah, terus kalau misalkan untuk si holder ini, nah mungkin untuk holder ini cukup sangat biasa aja, bisa dilihat buat sobat semua ya. Memang kalau kita lihat ya biasa-biasa aja, tapi yang terpenting di sini adalah fungsi ataupun kegunaan si alat ini. Nah, di sini untuk si alat ini, dianya harganya juga cukup murah banget, dari mulai start dari 7.000 sampai ke 25.000. Nah, itu sudah banyak banget kok yang menjual alat yang seperti ini. Dan selain dari itu juga, untuk si alat ini, buat sobat semuanya bisa langsung dicek aja di alat kalian, seperti kayak misalkan di Shopee ataupun di online shop yang lain juga sudah banyak menjual. Dan keuntungannya dari si stand ini adalah yang paling enaknya, dianya full bisa di custom dan bisa dilepas. Itu satu. Terus kalau misalkan kita untuk menggunain yang untuk stand penjepit handphone untuk membuat GPS di mobil, nah itu juga bisa kita gunakan karena di sini dia ada lubang skrupnya. Nah, jadi mungkin untuk dibuat di mobil untuk masang GPS seperti itu bisa. Nah, selanjutnya kita custom misalkan dengan si stand mini ini.
Ini harganya juga sama dari mulai 15 sampai ke 30-an paling. Nah, jadi ini bisa sangat membantu banget untuk kita gunakan. Nah, di sini kan untuk posisi pemasangannya seperti ini. Nah, dan untuk si alat ini, si holder ini juga sangat sudah safety. Cuman ya tetap kita menggunakannya tetap berhati-hati juga, karena ya di setiap alat itu ya pasti ada kayak resiko ataupun gimana ya untuk kita menggunakan si alat tersebut seperti itu. Nah, di sini kalau untuk sekedar untuk pakai biasa aja masih aman sih ini, karena memang sudah kita cek juga. Bisa sama-sama untuk kita perhatiin. Di sini sudah dialasin dengan karet atas dan bawah. Dan bodi di sini ya juga sama, sudah dialasin juga dengan karet. Jadi akan sangat-sangat aman banget untuk kita gunakan. Dan untuk si karet ini juga agak unik karena adanya agak naik ke atas gini. Nah, jadi bakal sangat membantu banget untuk kita menggunakan si alat ini kan, seperti itu. Nah, terus untuk di sini, untuk si alat ini juga bisa dibilangkan sangat membantu lah dengan adanya si karet yang di atas ini. Ini kan dia agak runcing ke bawah, jadi menahan handphone kita untuk bisa lepas keluar. Nah, dan untuk tujuan dari si karet ini, kalau misalkan handphone kita langsung diletakkan di sini itu lebih licin, jadi lebih beresiko banget. Jadi kalau seperti ini karena karet dengan plastik, jadi dia tidak licin seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan di handphone, dia seperti ini. Nah, jadi sangat aman banget. Dan untuk di bagian depan nih, kita pepetin ke depan, bisa diperhatiin dia agak tinggi, jadi ini agak susah untuk naik ke atas seperti itu. Nah, seperti inilah dia kalau misalkan kita menggunakannya. Itulah keuntungannya kita kalau misalkan menggunakan alat yang seperti ini. Selain daripada benar-benar serbaguna, jadinya kan bisa juga untuk kita gunakan ke banyak hal untuk si alat ini. Seperti itu buat sobat semuanya. Nah, dan untuk selanjutnya juga untuk si alat ini, di bagian atasnya sini bisa kita lihat. Nah, ini bisa untuk kita menambahkan aksesoris lain. Nah, contoh kita mau menambahkan flash, LED, mungkin juga kita mau menambahkan aksesoris lain, mikrofon gitu kan. Nah, ini bisa kita pasangin di sini. Nah, jadi alat yang bisa dipasang di kamera, untuk di atas kamera, nah itu semuanya bisa untuk kita gunakan di sini seperti itu. Nah, jadi buat sobat semuanya, itulah alat yang bisa sangat membantu banget. Ini dia holder dan mini stand seperti itu. Ini dia. Jadi buat sobat semuanya bisa kalian dapatin di toko handphone, juga ada jual standnya, di online shop lah. Untuk zaman sekarang sudah pasti banget ya, seperti itu. Nah, jadi ini kita pinggirin. Next, ini dia. Nah, tapi sebelum untuk kita lanjut nge-review si alat ini, kita ngucapin welcome buat sobat semuanya yang baru bergabung. Dan yang buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, dan dengan cara kalian subscribe, itu juga sudah menjadi salah satu support yang sangat luar biasa. Jangan lupa juga untuk sobat semuanya nyalakan tombol lonceng
agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru yang kita upload di channel YouTube kita ini. So buat sobat semuanya, langsung aja untuk kalian cek, subscribe dan tekan nyalakan tombol lonceng, dan langsung aja kita review balik. Nah, untuk si alat ini buat sobat semuanya mungkin sudah nggak terlalu asing ya, yang bentukan alatnya seperti ini mungkin sudah banyak banget yang menggunakan, dan ini juga sangat murah, jadi ini bisa sangat bermanfaat banget untuk kita gunakan untuk di channel seperti kita yang masih pemula ini, karena untuk harganya masih nggak terlalu pedas banget seperti itu. Dan untuk si alat ini yang disebut dengan Gorilla Pod. Untuk si gorillanya ini juga banyak bisa serbaguna. Dia bukan hanya untuk digunakan pakai handphone aja. Dan di sini untuk si Gorilla Pod ini juga sudah full ya, bisa kita custom, bisa kita tambahkan aksesoris lain juga seperti itu. Nah, jadi dengan adanya hal ini sudah pasti sangat-sangat membantu banget lah buat kita ngonten seperti itu buat sobat semuanya. Di sini kalau kita lihat ini dia holdernya. Ini bisa untuk penggunaan di handphone. Nah, jadi posisi handphonenya kita pasang seperti ini. Dan di sini untuk saat ini juga benar-benar sangat elektris banget. Kalau misalkan kita mau gunain berdiri bisa seperti ini. Nah, dia kalau diberdiriin seperti ini buat sobat semuanya. Nah, dan mungkin kalau ini tingginya masih terlalu tinggi, ini bisa kita lipat. Nah, jadi bisa kita bengkokin seperti ini. Jadi benar-benar sangat aman banget, karena dia memang benar-benar elektris banget ya. Ini bisa dilipat sampai ke 90 derajat seperti ini. Nah, benar-benar aman banget. Dan mungkin mau kita jadiin kayak jadi gimbal juga bisa, mau dipegang seperti ini itu bisa banget. Nah, jadi untuk syarat ini cukup dengan ya kita atur aja sesuai dengan kenyamanan penggunaannya kita aja, jadi bakalan tetap bisa menjadi suatu alat yang cukup sangat-sangat serbaguna banget. Sini dia bisa dilurus-lurusin lagi. Itu sih untuk saat ini yang kita senangnya, adanya bisa dilipat-lipat, jadi kita bisa sangat menggunakannya benar-benar serbaguna banget. Jadi memang benar-benar cukup sangat membantu banget untuk si alat ini. Dan kalau misalkan mau kita jadiin seperti ini, mau dilipat, nah dilipat itu juga bisa. Jadi bisa dijadiin tongsis. Nah, benar-benar serbaguna banget. Oke, seperti itu buat sobat semuanya. Jadi kita untuk di kepala sini dianya bisa dilipat semua, dan di sini dianya juga bisa dilepas. Jadi dianya memang sudah full custom. Dan untuk syarat ini benar-benar harus kita perhatikan juga ya buat sobat semuanya, karena bertujuan untuk keamanan untuk alat yang kita gunakan seperti itu.
Nah di sini untuk di atasnya dia bisa dilepas. Dia bisa dilepas. Nah seperti ini. Jadi full bisa untuk kita custom. Oke. Nah dan untuk di sini bisa kita gunakan untuk di kamera DSLR juga, dan bisa untuk kita pasang di kamera mirrorless juga. Nah untuk si skrup ini, jadi benar-benar full ya, bisa untuk kita custom untuk si alat-alat ini. Jadi benar-benar akan serbaguna banget dan banyak banget kegunaan yang bisa kita manfaatkan dari si alat ini, seperti itu. Nah di sini untuk si alat ini, si tripod ini, ya ada juga yang harus diperhatikan ya buat sobat semuanya. Walaupun aman, kita harus tetap menjaga ya keamanan untuk keselamatan lah untuk alat kita juga, seperti itu kan. Karena jangan sampai dengan alat yang kita gunakan bisa jatuh ataupun bisa membuat beresiko handphone kita bisa jadi rusak, seperti itu. Nah jadi di sini dengan yang seperti ini kita bisa menggunakan sangat aman untuk handphone kita. Pastikan untuk di bagian bawah, untuk karet di bagian sini oke, dan karet di atas sini itu memang harus kita perhatikan juga. Nah kalau misalkan untuk sudah nggak ada karetnya, kita ambil dulu sampel. Ini ada yang sudah kita siapin. Posisinya sudah seperti ini. Ini beda banget, bisa sobat lihat, perhatikan. Dan di sini masih ada karetnya. Nah, dengan yang jenis seperti ini, itu bisa berbahaya juga buat sobat semuanya. Kita menggunakan alat seperti ini. Ini nggak ada karetnya, jadi bisa beresiko handphone kita bisa lepas dari si alat ini, karena ini sangat licin banget. Nah, jadi bisa beresiko juga, makanya harus diperhatikan. Kalau misalkan untuk karet yang di bawahnya nggak ada, itu jangan dipaksain untuk dipakai lagi. Nah dan untuk karet yang di atas sudah nggak ada, jangan coba-coba dibengkokin besinya, karena besi itu bakalan bersentuh langsung dengan handphone yang kalian gunakan. Nah di situ nanti bisa membuat handphone kalian jadi baret lah, ataupun bisa berisiko lebih kerusak. Nah jadi jangan dipaksain, nanti itu bisa merusak handphone kalian, seperti itu. Nah itu harus diperhatiin ya buat sobat semuanya. Oke, nah itulah idenya untuk alat yang seperti ini. So buat sobat semuanya, itulah alat yang bisa kita gunakan untuk di handphone, dan kita bisa gunain juga ke alat-alat yang lainnya. So buat sobat semuanya, kembali lagi seperti apa kalian menggunakannya. Oke, next selanjutnya buat sobat semuanya, ini dianya tripod mini yang super safety, dan memang sudah pasti kalau ini memang rekomendasi banget dan memang cukup betul-betul aman banget. Nah jadi sebelum untuk kita lanjut nge-review si alat ini, buat sobat yang nonton video ini, kita mengucapkan terima kasih banget karena kalian sudah menonton video-video kita. So buat sobat semuanya yang sudah bergabung di channel YouTube-nya kita ini, buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Dan jangan lupa juga untuk
kalian nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru di channel YouTube kita ini. Oke, jadi buat sobat semuanya, kalian bisa menggunakan yang tripod ini, sangat rekomendasi banget. Jadi langsung aja untuk kita review si tripod yang sudah kita persiapkan ini. Di sini untuk si tripod ini kalau kita lihat cukup simple, sederhana, tapi yang terpenting adalah safety kegunaan dari si alat ini buat sobat semuanya. Jadi kita pastiin kita menggunakannya memang benar-benar aman, dan sudah pasti alat ini juga memang benar-benar serbaguna, bisa kita gunakan kebanyak hal lah untuk si alat ini. Oke. Nah, di sini dia sudah full ya, bisa untuk kita custom. Nah, ini dia. Nah, jadi idenya kalau mungkin di saat kepasang seperti yang tadi, mungkin kalau misalkan kita mau membawa ataupun mau menggunakannya agak susah ya untuk membawanya lah, banyak makan tempat. Nah, jadi bisa untuk kita lepas semua seperti yang sudah sobat lihat sekarang. Jadi sangat-sangat benar-benar aman untuk kita gunakan. Seperti ini, dianya sudah cukup pasti lebih sangat bagus. Kita bisa mengcustom alat ini, jadi bisa kita lepas seperti ini kan, jadi sangat benar-benar bisa bermanfaat banget. Dan di sini untuk si alat ini bisa juga untuk kita gunakan seperti yang tadi. Standnya ini beda ya, ini beda nih, jadi kita ada dua. Nah, jadi kalau misalkan kita mau gunakan di stand yang seperti tadi bisa. Terus untuk ukuran skrupnya mau kita pasang ke seperti kamera DSLR, mau dijadiin untuk di kamera DSLR juga bisa. DSLR, mirrorless itu sangat bisa banget untuk digunakan yang ukuran skrup seperti ini. Oke. Nah, jadi benar-benar akan aman banget. Nah, begitu juga untuk yang bagian yang ini. Nah, di sini juga sangat serbaguna juga. Di sini dia bisa untuk dipasang di kamera DSLR, mirrorless, handycam, mikrofon. Jadi benar-benar bisa untuk kalian jadikan alat ini sebagai stand. Dan untuk lubang skrupnya juga, mau kalian sambung ke tripod yang lebih panjang, stand yang lebih panjang juga bisa. Jadi benar-benar akan sangat-sangat aman banget untuk menggunakan si alat ini. Seperti itu. Nah, jadi tinggal seperti apa kita mengkreasikan alat-alat kita aja. Nah, misal seperti ini, kita pasang kamera DSLR di sini bisa. Kita pasang handycam, alat-alat yang lain lah yang punya lubang skrup seperti ini. Itu semuanya bakal bisa untuk kita gunakan di sini seperti itu. Nah, jadi buat sobat semuanya, itulah untuk keuntungannya ya kita menggunakan hal itu. Dan ya memang harus kita kreasikan juga seperti apa dan bagaimana biar alat tersebut bisa benar-benar sangat menjadi serbaguna. Nah, di sini buat sobat semuanya, untuk si alat ini juga benar-benar sangat safety banget untuk kita gunakan. Kenapa sangat safety? Karena di sini bisa kita perhatikan sudah ada
strap. Nah, dengan adanya si strap ini benar-benar akan menjadi sangat membantu kita banget untuk menggunakannya. Nah, jadi kalau kita menggunakan alat ini sudah pasti akan sangat aman banget untuk kita gunakan. Sudah ada strap yang seperti ini, sudah pasti akan menjadi lebih safety untuk kita gunain juga. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakannya, kita masukin tangan seperti ini bisa diatur untuk kencengannya. Nah, jadi kita pakai. Jadi benar-benar sangat aman banget. Jadi kalau seandainya lepas dari tangan seperti ini, jadi alat kita bakalan tetap safety, aman banget. Jadi tidak beresiko untuk kerusakan si alat yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi akan benar-benar aman banget lah untuk kita gunakan, safety banget. Dan selain dari itu juga buat sobat semuanya ya, tetap kita berantisipasi lah untuk menjaga alat kita kan. Nah, dan untuk si strap ini, si talinya ini, dianya dengan ketahanan di 10 kiloan. Jadi ini sangat kuat banget untuk si tali ini. Jadi kita udah nggak perlu takut-takut, ragu-ragu untuk menggunakannya kan. Jadi sudah pasti benar-benar memang aman banget untuk kita menggunakan si tripod yang seperti ini. Karena sebagus apapun untuk alat yang kita gunakan, yang paling terpenting itu ya adalah pertama dari kualitas alat tersebut ya sudah pasti bisa menjamin untuk keamanan ataupun keselamatan untuk alat yang kita gunakan, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya buat sobat semuanya itu tinggal kalian mau menggunakan yang seperti apa, caranya gimana, itu kembali lagi ke sobat semuanya ya, karena kita cuma sekadar review ya, nunjukin juga ke teman-teman semuanya fungsi dan dari kualitas alat-alat tersebut seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Oke, seperti itu ya buat sobat semuanya. Next, selanjutnya buat sobat semuanya ada lagi untuk di tripod ini, dianya sudah dilengkapin dengan adanya si water pass. Ini dimana untuk si water pass ini memang akan sangat-sangat membantu kita banget. Jadi bener akan sangat serbaguna dan sangat membantulah dengan adanya si water pass ini. Memang agak unik ya kelihatan untuk tripod yang seperti ini, tapi sudah dilengkapin yang memang cukup sangat luar biasa. Sampai water pass sudah ada juga. Ini yang sangat keren. Dan untuk si water pass ini fungsi dan kegunaannya seperti ini ya buat sobat semuanya. Misalkan kita menggunakan si tripod ini, kita letakin di dataran, terus kita untuk berdirikan seperti ini. Nah, di sini mungkin kita bisa kebantu ataupun bisa untuk ngecek untuk posisinya. Nah, posisinya nanti di situ bisa kita cek, misalkan miring seperti apa, ya kan? Nah, jadi bisa sangat kebantu untuk kita menggunakan si alat ini. Nah, jadi nanti kita bisa dengan adanya si water pass,
kita bisa langsung ngecek, oh ternyata miringnya kurang ke sebelah sini, miringnya seperti apa, seperti itu. Nah itulah untuk fungsi dari si water pass itu. Nah jadi kita bisa ngecek posisi lurusnya, miringnya seperti apa dari si water pass itulah untuk kita bisa ngeceknya. Nah jadi sudah pasti memang benar-benar akan sangat kebantu banget dengan adanya si water pass ini. Seperti itu buat sobat semuanya. Jadi memang sangat-sangat cukup unik dan sangat bermanfaat banget kan dari setiap alat-alat ini. Makanya tinggal seperti apa kita untuk mengkreasikan alat-alat yang kita punya, dan seperti apa kita untuk memahami fungsi-fungsi dari setiap detail alat yang sudah kita miliki, seperti itu. Dan untuk selanjutnya di sini untuk si tripod ini sistemnya sama, dia sistem jepit juga. Cuman beda dengan holder yang biasa, dia dengan ada pair di dalam, jadi ada tekanan ke bawah. Jadi ini menjepit gini. Jadi dia ditarik seperti itu kan. Nah, kalau untuk si tripod ini dia sama, cuman tidak menggunakan karet yang seperti itu. Jadi dia sistemnya main atur sendiri. Nah, tapi sebelum untuk kita lanjut fungsi di situ, kita cek dulu untuk fungsi yang bagian lain. Nah, bisa diperhatikan untuk di sini, tekukannya ini sangat dalam banget. Dan ini sudah dilengkapi dengan karet yang sangat cukup bagus. Jadi bakal aman banget untuk kita menggunakannya. Sudah pasti sangat safety lah untuk kegunaan si alat ini, karena bisa dilihat untuk tekukannya juga sangat dalam. Nah ini dia, dan sudah dengan ada karet seperti ini. Atas bawah juga sama. Jadi handphone kita tuh jadi clock banget untuk diletakin di sini. Jadi tidak bisa untuk lepas keluar seperti ini. Jadi akan sangat safety banget lah untuk keamanan kita menggunakan tripod yang jenis seperti ini. Nah, dari sini kita coba buka, keluarin dikit. Bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi bisa untuk kita gunakan ke handphone jenis apa aja. Jadi bisa kita atur. Nah, di sini juga langsung aja ya kita perhatikan lagi buat sobat semuanya. Karena keamanan, keselamatan alat-alat itu sangat penting ya. Apalagi dengan handphone, takutnya handphone itu bisa untuk biasa digunakan komunikasi. Jadi sangat dijaga juga. Nah, bisa diperhatikan. Ini sangat dalam banget untuk jepitannya. Nah, oke. Jadi benar-benar akan sangat safety banget, dan ini tidak bakalan lepas. Karena di sini juga untuk kualitas penjepitannya itu memang kita yang mengatur sendiri. Nah, jadi kalau seandainya alat kita bisa lepas, yaitu berarti memang kelalaian dari kita sendiri, karena kita tidak menjaga untuk safety alat yang kita gunakan. Karena di sini untuk kualitas penjepitannya kita yang mengatur sendiri. Dianya sudah menggunakan drat. Nah, jadi kita yang mengatur untuk kekuatan penjepitan ke handphone tersebut. Nah, dan di atas ini juga sama dengan di atas kamera DSLR dan mirrorless, sama dengan di alat ini juga. Nah, jadi di situ bisa kita tambahkan alat-alat yang lain. Nah, misalkan teman-teman sudah punya mikrofon
Jadi ya kita tinggal masangin aja mikrofonnya di sini. Kita putar dulu. Nah, jadi bakal benar-benar sudah pasti aman banget lah untuk kita menggunakannya seperti itu. Nah, jadi buat sobat semuanya, seperti itulah untuk tripod yang bisa sangat benar-benar serbaguna dan bisa kita manfaatkan ke banyak hal dan bisa kita gunakan juga ke alat-alat yang lain. So buat sobat semuanya, mungkin untuk video review tentang alat-alat yang seperti ini buat sampai sini dulu. Jadi buat sobat semuanya, buat yang alatnya tadi tidak ada, kita sudah jelaskan detail. Kalian bisa menggunakan handphone dan kalian bisa bebas memilih untuk menggunakan media yang mana aja, seperti itu. Jadi next kita lanjut untuk nge-review si dua alat ini. Nah, tapi sebelum untuk kita review buat sobat semuanya, pastikan buat sobat semuanya sudah subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga untuk kalian nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentang update-update terbaru di channel YouTube-nya kita. Oke. Dan ingat buat sobat semuanya, subscribe itu gratis. Jadi kalian akan sangat tidak dirugikan untuk mensubscribe. Oke. Jadi buat yang belum subscribe, langsung aja untuk kalian subscribe sekarang. Oke. Jadi langsung aja buat sobat semuanya, kita lanjut untuk nge-review dari si mikrofon terlebih dahulu. Nah, di sini seperti inilah untuk mikrofonnya. Dianya sudah dibungkus dengan tas seperti ini, kantongnya khusus. Dimana untuk kantong ini buat sobat semuanya ya, ini dianya sudah anti air. Dan sudah pasti aman banget untuk kita gunakan. Oke. Nah, dan untuk si alat ini sendiri, langsung aja untuk kita lihat. Ini dia. Nah, jadi ini kita buka. Kita letakkan di sini. Di kantongnya ya. Ini sangat keren banget. Dan kalau lusuh gini juga sangat mudah untuk dirapihkan lagi. Cukup dilipat aja, ditarik sini bentar. Nah, sudah sangat aman. Oke. Nah, di sini untuk si mikrofon ini sangat cukup unik, lucu banget. Dianya seperti ini. Dan sudah dilengkapin, yang dimaksud dengan bulu-bulu ini ada kegunaannya ya buat sobat semuanya. Bukan seperti alat-alat yang walaupun dia sudah seperti ini ya, tetap banyak kegunaan yang bisa kita manfaatkan lah. Dan gitu juga untuk saat ini juga memang sudah ada fungsinya. Dimana untuk si alat ini dengan adanya si bulu-bulunya ini, nah membuat alat ini untuk berfungsi menjadi peredam. Nah, untuk menjadi peredam suara untuk record. Misalkan record dari luar seperti apa suaranya, nah masuk itu jadi lebih halus.
Nah, tapi lebih jernih, untuk lebih menjernihkan suara dari si hasil recordnya. Nah, dan untuk alat mikrofonnya seperti ini, alat recordnya dia cukup simpel, tidak menggunakan baterai. Nah, jadi bisa digunakan di kamera, mirrorless, handphone, laptop, dan tablet kalian juga. Jadi bisa kalian gunakan. Dan di sini standnya bisa untuk kalian pasang di kamera. Ini bisa pasang di tripod. Jadi sangat serbaguna. Dan kabelnya seperti ini. Nah, jadi indah, langsung tinggal colokin ke handphone, kemana semuanya, jadi benar-benar sangat serbaguna banget. Nah, dan hasilnya memang sangat cukup keren banget. Oke, so buat sobat semuanya, seperti itulah untuk alat-alat ini. Jadi tinggal seperti apa kita untuk mengkreasikan alat tersebut biar menjadi suatu alat yang sangat serbaguna. Oke, nah jadi kita masukin lagi. Kita review yang si mini LED-nya ya. Jadi ini kita simpan dalam box. Nah. Oke, ini dia. Dan inilah mini LED dari Ulanzi Selection. Nah, ini kalau dilihat cukup sangat simpel ya buat sobat semuanya. Nah, dari packaging bahkan dari bentukan alatnya juga sangat cukup simpel banget. Tapi yang paling penting adalah fungsi dan kegunaannya buat sobat semuanya. Untuk si mini LED ini sudah memiliki 49 LED. LED LED, ya LED. Dan untuk si mini LED ini hanya dengan menggunakan baterai aja. Jadi untuk kegunaannya kita hanya untuk menghidupkannya ya tetap menggunakan hanya dengan menggunakan baterai. Nah, di sini untuk baterainya adanya menggunakan di ukuran ataupun di size AA. Ini untuk di size AA. Untuk size AA ini sendiri sama aja ukurannya dengan baterai jam dinding. Nah, dan untuk jenis baterai seperti ini juga tidak sulit untuk didapatkan. Sangat banyak banget yang ngejual baterai yang seperti ini. Bisa kita dapetin kayak di toko online sudah pasti. Bahkan di grosir sembako, tempat-tempat mainan anak-anak, tempat jualan mainan anak-anak itu masih ada jual baterainya. Dan seperti kayak di Indomaret, Alfamart itu juga masih ada yang ngejual baterai jenis yang seperti ini. Itulah untuk si mini LED ini. Nah, jadi untuk si mini LED ini dia tidak bisa untuk dicas. Dia hanya menggunakan baterai yang seperti itu aja. Jadi kita hanya tinggal untuk nyetok baterai aja. Jadi bakalan sangat aman banget untuk kita menggunakan alat ini. Seperti itu. Oke. Nah, di sini selain dia menggunakan baterai, dia juga sudah full bisa untuk kita custom. Dia sama kayak di atas tripod yang tadi yang sudah kita review barusan. Jadi bisa untuk kita menambahkan aksesoris seperti yang ini, dia sama. Dan untuk fungsi yang di sini dia juga sama, bisa untuk kita pasang di sini. Nah, jadi kalau kita menggunakannya, ntar ya kita kencengin dulu. Kita kencengin dulu biar langsung kita praktekin ya buat sobat semuanya. Nah, ini jadi kita bisa masangin juga si alat ini. Nah,
hasilnya bisa kalian lihat sangat kelihatan pro banget dan sangat keren. Oke, jadi benar-benar akan sangat aman untuk kita gunakan lah, seperti itu. Tinggal seperti apa kita untuk mengkreasikannya. Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kita ada nih 4, yang satu kita pasang seperti ini, yang 3-nya mini LED ini bisa kita pasang di sini. Seperti itu. Itulah keuntungannya ya buat sobat semuanya. Alatnya bisa kita custom dan bisa kita tambahin aksesoris juga. Jadi memang akan benar-benar aman banget untuk kita menggunakannya. Seperti itu. Nah, di sini selain dari itu juga buat sobat semuanya, dia sudah memiliki 49 LED, cuma hanya menggunakan baterai. Dan di sini tadi bisa kita pasangin ke tripod, bisa kita gunain juga di stand, dan bisa untuk kita pasang di kamera DSLR. Jadi memang sangat-sangat serba guna banget. Nah, jadi tinggal seperti apa kita untuk menggunakan dan untuk mengkreasikan kegunaan si alat ini aja. Nah, jadi tinggal sobat semuanya yang ngatur seperti apa kalian untuk menggunakannya. Jadi pasti akan sangat aman banget. Oke, seperti itu. Dan untuk di sini buat sobat semuanya, si mini LED ini juga sudah banyak yang ngejual di toko aksesoris kamera, di online shop juga sudah banyak banget, dan sudah sangat mudah lah untuk kita dapetin. Untuk si mini LED ini juga buat sobat semuanya, dianya untuk menyalakannya bukan main tipe tombol gitu, dia diputar ke atas gini. Di sini untuk si mini LED ini juga sangat benar keren juga. Jadi dengan nyalakannya diputar ke atas seperti ini, itu ternyata ada fungsi-fungsinya. Nah, di situ dia berfungsi, misalkan kita sudah tempat terlalu terang, nah jadi bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini bisa diredupin dikit. Nah, jadi kebutuhan pencahayaannya itu bisa kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi memang sangat keren banget. Nah, jadi kalau kurang terang bisa kita terangin, keterangan bisa kita redupin. Nah, jadi sangat benar-benar keren banget. Oke. Nah, seperti itulah untuk si mini LED ini buat sobat semuanya. Dan itulah alat-alat yang persiapan untuk di channel YouTube kita. Nah, jadi tinggal yang si action cam-nya nih. Untuk si action cam itu sendiri, kemarin waktu kita beli, kita dapat kantong seperti ini, tas, dan ada juga mini stand seperti ini, dimana untuk fungsi dan kegunaannya sangat-sangat benar serba guna banget. Dan yang pasti adalah untuk si alat ini bisa untuk kita gunakan ke banyak hal ya buat sobat semuanya. Jadi benar-benar sangat aman untuk kita gunakan dan bisa kita kreasikan juga. Jadi bisa dipastikan alat tersebut ya bisa kita gunakan ke banyak hal lah. Nah, ini dia kantongnya. Sini untuk penempatan si action cam-nya seperti ini. Sini untuk kita ngeletakin alat-alatnya, tempat baterainya. Ini dianya. Jadi memang benar-benar
bener-bener lengkap banget, dan sudah pasti sangat bermanfaat lah, pasti ada fungsinya seperti itu kan. Nah ini untuk backnya, dan ini kita dapat monopod seperti ini, tongsisnya juga. Nah ini juga lumayan panjang ya buat sobat semuanya. Dan di sini kalau kita nguncinya ya jangan diputar terlalu kuat, jadi cukup diputar dikit aja. Nah jadi cukup sangat keren banget. Dan inilah dianya untuk action camnya buat sobat semuanya. Di sini action cam ini sudah sangat cukup luar biasa, dari packaging juga sangat bagus, dan dari tutupnya sudah menggunakan akrilik, jadi sangat aman banget. Dan ini tampilan dari si action camnya. Kita lepas dulu. Dan ini dianya untuk si action cam ini ya buat sobat semuanya, bisa untuk kita share langsung, misalkan kontrol melalui handphone. Nah karena si action cam ini sudah mempunyai software khusus, jadi ya kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, jadi untuk softwarenya, buat pengguna iPhone bisa download di App Store, buat Android bisa download di Google Play. Nah di sini untuk si action cam ini bisa kita download aplikasinya @bpro. Jadi kalau diklik aja bpro sudah bakalan langsung bisa untuk kita gunakan langsung si alat ini. Nah dan untuk harganya di 1.290.000. Untuk si action cam ini juga sudah sangat cukup keren, sudah 4K Ultra HD dan sangat cukup luar biasa. Jadi benar-benar rekomendasi banget. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ini sudah terpasang dengan si waterproof. Jadi kalau kita menggunakannya sudah nggak perlu takut lagi lah ya untuk kegunaan si alat ini, karena adanya sudah sangat keren juga ya. Dengan adanya si waterproof ini ya sudah pasti akan sangat-sangat membantu banget untuk kegunaannya. Nah, jadi kalau misalkan kita lepas, memang cukup lebih keren di saat kita menggunakan si waterproof ini sih ya kalau aku sendiri. Nah seperti ini. Jadi sudah dual LCD. Ini LCD depan, belakang, dan ini di bagian depan. Tombol on off, kontrol yang biasa lah, lengkap semua. Dan di sini makanya lebih keren pakai si ininya nih. Dia kan lebih ke lensa mata ikan gitu, cembung. Nah seperti ini. Jadi kalau aku sih memang lebih aman untuk menggunakannya ya kita menggunakan si waterproof itu sih. Jadi kalau seperti ini kan bisa kesentuh langsung, jadi bisa beresiko takutnya ada yang kesenggol ke alat ini bisa ngerusak. Jadi kalau seperti ini kan dengan adanya si waterproof bisa kita pasang. Nah jadi sangat aman banget, dan sudah pasti kan kegunaan si alat ini juga sangat bisa luar biasa juga kan, seperti itu. Nah ini dia. So seperti itulah buat sobat semuanya untuk si action cam dari bpro 5 Alpha Edition ini. Nah jadi nanti bakalan kita buat yang lebih keren ya untuk reviewnya. Jadi mungkin video kita
untuk review semua alat kita sudah cukup sampai di sini dulu buat sobat semuanya. Karena kalian sudah lihat sendiri, inilah kelengkapan yang untuk benar-benar kita persiapkan ya untuk di channel YouTube-nya kita ini. Nah, jadi buat sobat semuanya, mungkin kalau ada salah penyampaian bahasanya kita mohon maaf. Jadi review kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.